Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen, kelihatannya begitu semangat dan gembira. Ada apaan gerangan? Ya Bung Alfian, alhamdulillah karena kita semua masih dijumpakan dengan bulan Ramadan ya Bung Alfian. Mudah-mudahan kita semua Bung Alfian dan penonton Bung Alfian diberikan umur yang panjang agar kita berjumpa dengan Ramadan terus. Umur panjang dalam taat, umur panjang dalam ibadah pada Allah. Amin. Silahkan Bung kameramen. Ya Bung Alfian, ini saya tidak tahu ya berita ini sudah banyak diberitakan atau belum. Tapi kok saya anggap video ini masih kurang viral Bung Alfian. Artinya belum menjadi banyak kesadaran orang gitu. Jadi ada potongan video, Hasto menyampaikan bahwa sebetulnya pemilu ini 2 putaran. Kami punya buktinya. Saya bacakan dulu sedikit Bung Alfian kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Hasto. Pertama misalkan Sirekap itu dimatikan. Alasan KPU banyak serangan hacker dan itu tidak terbukti. Ternyata itu manual shutdown aja. Programnya dirubah. Dan Ganjar Mahfud itu dikunci di angka 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti dari pakar IT ketika ya sebenarnya memang faktanya ini 2 putaran. Kami punya bukti-buktinya. Kira-kira begitulah Bung Alfian. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Nah Bung Alfian, kalau dari omongan Hasto, kita kan kalau Bung Alfian sering ingatkan kan, walaupun kita tidak suka dengan PDIP, tapi kalau PDIP juga dicurangin, kita juga jangan belain yang curang, kira-kira gitulah ya. Nah Bung Alfian, dengan asumsi 2 putaran, artinya kan yang lolos itu secara angka 01 dan 02 nih Bung Alfian. Tapi saya melihat PDIP kali ini ya, bukan PDIP yang dulu. Kan kalau PDIP yang sebelum hari ini, kan Habib Rizik juga sampaikan harus dibubarkan. Nah, untuk yang hari ini, saya melihat PDIP ini sedikit agak fair, Bung Alfian. Karena dengan dia menyampaikan hal ini, dia sedikit banyak membela 01. Ini 01 harusnya lolos nih, bisa bertanding lagi di putaran kedua. Ini gimana respon Bung Alfian dari pernyataan si Hasto, Bung Alfian? Ya, sebenarnya saya dengan Bung kameramen ini dalam posisi mungkin harus saling melengkapi akurasi, tapi paling tidak 2 putaran ini, kalau boleh saya katakan, 2 putaran ini pilihannya cuma 2. 01 lawan 02 atau 01 lawan 03. Kenapa? Beneran, 01 lawan 02 karena 01 lawan 02 karena memang urutan terbesar cuma mereka berdua itu 1. 01 lawan 03 karena 02 ini diskualifikasi. Ini nggak berguna Bung kameramen. Jadi sebuah logika pertarungan ke depan. Itu kan matematikanya adalah hitungan matematika yang bisa dilihat bahwa memang dibanderol lah 58% itu milik yang namanya Prabowo. Nah, ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang terkonfirmasi dari sistem IT dan segala macam yang tidak pernah mau diuji forensik, dan tidak pernah bahkan sampai berhenti di angka 77%, bahkan beberapa hari berhenti lagi. Kenapa? Karena diduga bahwa itu adalah akan melebihi angka 100%. Iya. Berarti kan ada sesuatu, yang sesuatu itu di nomor 2. Nomor 2 itu harus diskualifikasi. Nah, jadi 1 lawan 2 dengan asumsi
ada permakluman perolehan suara, karena memang nomor 3 tetap saja dia di bawah 20%. Iya. Jadi pertarungannya 1 dengan 2. Tetapi ketika diskualifikasi itu, maka yang terjadi 1 lawan 3. Iya benar. Maka kalau pakai bahasa perjalanannya, kalau ada diskualifikasi, otomatis yang menang nomor 1 gitu. Iya. Kalau saya ingin mengatakan bahwa perlawanan kali ini membuat situasi tidak bisa bikin tidur pulas ini buat Jokowi dan antek-anteknya. Iya. Kenapa? Karena untuk pertemuan persidangan di Mahkamah Konstitusi, pihak PDIP itu akan membawa Kapolda. Bayangin, bukan mantan Kapolda. Kan mereka kan memang, Kapolda aktif yang punya pengetahuan tentang, nah itu dirahasiakan betul dan kelihatan ini perangnya perang bintang. Wah, Karena keren. kan kita paham siapa itu Budi Gunawan. Semua orang tahu itu tentang, dan itu kita bisa lihat di Bocor Alus atau di berbagai channel podcast yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa ini pertarungan semakin seru. Makanya kita jadikan bulan Ramadan ini bulan konsolidasi. Maka pilihannya pemilu ulang. Pemilu ulang itu tanpa 02. Nah, itu Terus terang aja. Beneran Bung, karena kesalahannya memang dari situ. Bayangin aja, 136.000, 1.500.000. Kita dengar sendiri omongan si Kudori, ya, manusia, dokter, tetapi menyatakan pendapat dengan pendapat-pendapat yang seperti seorang LSM. Ya itu sebagai sebuah fakta. Jadi kesimpulannya bahwa 02 ini belum tentu dilantik. Adanya 2 putaran berarti ini menunjukkan siapa yang paling mempersiapkan diri. Kalau menurut saya 01 lawan 03, kalaupun kalah, syaratnya jangan ada yang curang. Udah, saya nggak ada masalah. Iya, Bung Alfian. Dari yang Bung Alfian sampaikan, jadi saya teringat nih. Jadi kalau yang Bung Alfian sampaikan, ini jadi irisannya tetap di 01 ya, Bung Alfian. Jadi kalau kalau dilanjut putaran kedua, ya kalau 1 dan 2 artinya kita menerima dong kecurangan. Kira-kira gitu kan. Berarti kita menerima dong paslon yang curang. Kan itu nggak boleh juga kan. Berarti memang paling betul adalah, paling adil adalah ada putaran kedua atau pemilu ulang 01 lawan 03. Kira-kira begitu. Nah, Bu Alfian, dengan penyebutan Bu Alfian tadi di TPS, angka segini, banyak segini. Memang kalau di 01 Bu Alfian, itu tetap yang disalahkan Sirekap Bu Alfian. Karena Sirekap itu kan, bahkan saudara saya di KPPS di Depok Bu Alfian, bayangin Bu Alfian, hasil di TPS, beberapa TPS di tempat beliau, belum dimasukin ke Sirekap, belum. Tapi angkanya udah ada di Sirekap. Nah itu kan aneh Bu Alfian. Iya. Nah, betul. Yang bikin saya curiga lagi adalah ketika Babe Haikal dengan sangat pede menyampaikan, oke, anggaplah di TPS yang curang ini buat 01 ambil, yang TPS curang ini buat 03 ambil. Nah artinya Babe Haikal ini sudah merasa fasilitas-fasilitas kecurangan sudah memenangkan calon yang Babe Haikal dukung. Kalau saya menangkapnya begitu, Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian agar kita tetap bersabar, jangan mengikuti Babe Haikal yang mendahului Allah, jangan mengikuti siapa-siapa yang memastikan pasti-pasti menang, dan juga kita jangan sampai nyerah di tengah jalan. Silakan closing-nya, Bu Alfian. Ya, saya pikir pemilu kali ini menarik, dan saya sebagai orang yang ada dalam peran-peran strategis dan praktis, buat kekalahan yang sifatnya fair play itu biasa. Kita tidak perlu melihat kekalahan sebagai hari kiamat. Tapi kalau dikalahkan dengan cara curang yang sangat terang benderang, saya pikir judulnya memang tetap harus perang. Karena ini perjalanan politik, maka harus ada pada kerja-kerja logika dan kerja-kerja komunikasi dan kerja-kerja negosiasi dan kerja-kerja pembuktian secara bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kalau di penghujung akhir dari sini saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pemilu 2024 adalah kemenangan rakyat pribumi yang telah masuk pada kesadaran kolektif yang sekarang tinggal mampu nggak dia mengatakan 02 diskualifikasi, maksud Jokowi, adakan pemilihan ulang, nggak usah ribut biaya karena memang mestinya sudah ada, dan uang pengelolaan negara kan tetap akan ada untuk hal-hal yang operasional, itu tetap harus ada. Itu nanti bisa dibicarakan lah untuk yang ahli-ahli ekonomi, keuangan, segala macam. Nah, sebagai penutup, di bulan mulia ini kita lakukan dukungan penuh. Kita tidak melihat kekalahan ini sebagai bentuk hal yang membuat kita putus harapan, tidak. Yang jelas,
di tingkat tertentu, di tahap tertentu, di tahap terakhir sekalipun, kita akan melakukan pembelaan terhadap perjuangan untuk menegakkan keadilan. Dan saya nyatakan dengan tegas, insya Allah, Allah akan buktikan apa yang kita lakukan. Usaha kita tidak akan pernah membohongi pelantikan yang akan diberikan oleh Allah. Baik di dunia ini pastinya, dan juga di akhirat lebih pasti lagi. Sekian di Bacain Berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.